aku sekarang mau cerita nih sama kalian, chit-chat dikit lah ya, chit-chat dikit. Tapi sebelum kita chit-chat ya kan, aku mau say hello nih sama teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel aku. Hai, salam kenal, aku Ulan Mamut. Aku dari Palembang, tapi aku lama tinggal di Tangerang gitu. Nah, sesuai sama judul yang aku taruh di videonya itu, aku baru aja hari ini bisa jalan lagi. Kenapa kan? Lo tahu kan? Kenapa kan? Bercanda ya, bercanda. Jadi sebelum aku cerita, aku mau bilang dulu nih sama Tongkat. Tongkat, thank you ya. Kamu udah nambahin aku 1 bulan ini loh. So sweet banget lo kamu ini. Makasih ya Tongkat ya. Ya, jadi ceritanya 3 tahun yang lalu aku kecelakaan. Nah, udah kecelakaan gitu. Kenapa bisa kecelakaan? Karena ada sekelompok orang yang sedang gali-gali lubang. Jadi lubangnya itu dia udah gali, ya kan, udah dibenerin tapi benerinnya nggak rapat, jadi kayak ada gundukan loh. Ini kan tanah di rata nih ya kan, dia kayak ngegunduk gitu. Nah, aku mau nyelang mobilnya kan jalan tuh gitu. Aku mau nyelang dari sebelah kiri. Memang aku salah, aku paham banget kalau aku tuh salah gitu, karena ada yang di rumah dan aku harus buru-buru gitu. Nah, terus udah gitu nyelang dari sebelah kiri, ada gundukan itulah. Aku takut, itu kan tinggi, aku takut jatuh. Saking aku takut jatuh, aku ngerem. Aku bawa motor kan, aku ngerem, salah akunya, karena di gundukan itu ada pasir. Dan pasir itu bikin aku jatuh, jegret gitu, jatuh. Nah, udah jatuh gitu, ditolongin orang-orang. Baik ya orang-orangnya pada nolongin. Aduh, aku senang banget loh. Ngomong-ngomong soal saling bantu ya kan, aku maaf ya agak salpok dikit ya, maaf agak salpok ya. Aku nggak ngerti deh, itu kalian tahu kan beritanya lagi pada bom-boman ya kan, yang di Brimob, yang di Jakarta, yang di Surabaya lah, yang gereja itu. Mereka hati nuraninya di mana ya? Aku nggak ngerti. Mereka udah dicuci otaknya, kayaknya sih udah dicuci otaknya ya. Terus untungnya buat mereka apa sih? Mereka mau bikin kerajaan, mereka mau punya tata pemerintahan. Nggak salah. Sampai aku denger, ya kalian boleh cari tahu sendiri lah, ada yang satu keluarga loh, jadi bapaknya nyuruh anaknya atau bininya gitu buat lakuin bom bunuh diri. Ini dia di mana ininya? Aduh, ini anak itu harusnya disayang ya kan, istri itu harusnya disayang, dijaga. Ini malah disuruh bunuh diri. Gak habis pikir aku loh. Aduh, kalian komen dong di bawah, menurut kalian tuh mereka tuh kenapa sih harus kayak gitu? Mati sahid? Hah? Emang ini zaman apa? Zaman apa ini? Mati sahid. Aduh, ini bukan masalah agama atau masalah apa, tapi hatinya dia tuh di mana sih? Mereka nggak punya kasih ya? Kan kita kalau punya agama harusnya diajarin soal kasih kan? Aku aja kalau ngeliat anak kecil tuh seneng, lucu gitu, sayang gitu. Kok ini malah disuruh pasang bom bunuh diri? Aku nggak paham deh. Buat teman-teman yang dimanapun kalian berada, tetap berhati-hati. Karena aku dengar-dengar masih ada, kan total bom itu ada 35 loh, 35 ya. Dan baru ada keluar bomnya sekitar berapa, nggak tahu di Surabaya, nggak tahu di Jakarta. Kita tetap harus berhati-hati ya guys. Kalau ada orang-orang yang mencurigakan, ya kalian jauhin lah, jangan deket-deket lah. Agak serem juga sekarang sih. Oke, back to topic ya. Jadi akhirnya aku cek ke dokter. Karena apa? Karena setelah aku jatuh, aku kalau naik tangga itu kayak koplak ya, sakit banget gitu kan, hampir nggak bisa jalan loh. Aku nggak bisa jalan waktu itu, nggak bisa jalan. Terus akhirnya mungkin karena salah otot juga kan, karena nggak bisa jalan, akhirnya aku minta tolong diurut. Karena pas naik tangga, aku nggak bisa naik tangga, letak aja gitu, kayak tulang sama tulang ngadu itu. Gimana sih? Itu sakit banget sampai aku pucat, sampai keluar keringat dingin gitu loh. Ya udah,
Akhirnya dicek ke dokter, di MRI. Aduh, gimana nih MRI ya? Aku kan gak ngerti bahasa Inggris. Jadi menurut persepsi aku, kaki aku nggak apa-apa, fine gitu. Tapi aku pergi sama mami aku kan, dan hasilnya mami pegang, mami foto, kasih lihat temennya mami. Dan kata temennya mami, otot aja aku putus. Terus kita ke dokter udah gitu ke dokter, abis ke dokter, dan bener kalau otot acel aku putus. What? Gitu kan? Ya, kok? Ya, gimana dong? Lah, gimana dong? Gitu kan? Putus, gimana dong? Ya, bingung banget. Aku kayak hopeless gitu juga. Terus kayak, karena aku kan pemain basket ya kan, tinggi aku 168, ya mungkin gak tinggi-tinggi amat ya, tapi aku bongsor kan, jadi badan aku besar, jadi aku main di center belakang, dan aku basket gitu. Gak bisa main basket lagi lah. Ya gimana dong, sedih ya. Tapi ya aku bisa apa? Aku nggak bisa apa-apa. Jadinya karena adekku mau merit dan kepentok sama biaya juga, alhasil ditunda dulu deh operasinya. Aku kerja ya kan, kerja. Habis itu adekku merit, habis adekku merit selesai semua baru aku operasi. Dokter Rizal Puan, dokter aku tuh yang aku kan ke Mayapada kan, Mayapada dokternya dokter Rizal Puan. Tapi kalau kita operasi di Mayapada kan mahal banget ya, tahu sendiri kan, standarnya itu kan medium to height ya kan, harganya kan, ya kan. Tempat mami direkomendasi juga ke dokter yang di PIK, rumah sakit PIK. Alamak, terus habis itu direkomendasi dari dokter yang PIK itu dicek ke dokter yang satu lagi, daerah mana lah saya nggak tahu itu. Ujung-ujungnya ya teropong juga, ujung-ujungnya diutik juga, mahal lagi di sana, nggak jadi dong. Ya udah aku akhirnya ke Mayapada kan, terus konsultasi dok gimana nih soal biaya segala macam gitu, dan puji Tuhan buka jalan. Dia ternyata incas juga di Usada Insani, at least dia punya tim di sana yang walaupun itu tim, tapi kan masih di bawah pengawasannya si dokter Rizal Puan itu kan, karena aku udah percaya sama dokter Rizal Puan. Kenapa bisa percaya sama dokter Rizal Puan? Karena ada rekomendasi dari teman-teman aku yang sebelumnya, teman-teman adik ipar aku juga sebelumnya yang bilang dia bagus, dan adik ipar aku dulu kecelakaan dan kakinya sempat putus gitu, terus dioperasinya juga sama dia juga gitu lah. Pokoknya hasilnya bagus dan memuaskan. Akhirnya setelah perjalanan yang panjang banget gitu, ya sudah ya operasi lah saya gitu kan. Operasi sekitar 3 tahun yang lalu. Habis itu kebetulan aku waktu itu ikut asuransi Mediplus yang di Lipo. Mediplus yang di Lipo itu kan bayarnya setahun sekitar 3 jutaan gitu kan. Nah aku pakai buat fisioterapi. Nggak mau rugi ya kan, biasa. Habis itu aku pakai fisioterapi. Udah sekitar 2 paket lah. Aku lupa, satu kali paket tuh 6 kali bolak-balik ya kan, 6 kali ke sana gitu. Jadi aku 2 paket, jadi 12 kali ke sana. Terus aku nggak terapin lagi dong latihannya di rumah. Aku salah juga karena aku pikir paket selesai sembuh aku gitu. Taunya enggak. Jadi setelah tahun terakhir kemarin sebelum aku operasi, itu kaki aku tuh kayak nggak bisa lempeng. Jadi misalkan kita kan sila begini nih ya kan, kakinya sila misalkan begini nih ya kan ya, terus aku mau lempeng nih, mau lurusin kaki nih set gitu kan, itu dia kayak mentok gitu loh. Harusnya kalau lurus kan 180 derajat dong ya kan, dia nggak, kayak sekitar cuma 160 derajat, jadi kayak mentok gitu loh, kayak ada yang nahan gitu. Kalau seandainya aku mau lurusin kaki nggak bisa, jadi aku mesti kayak diputer-puter gitu, terus aku baru bisa lempeng lagi kayak gitu. Dan pernah kejadian aku kan suka berenang karena nggak boleh main basket, jadi aku berenang, dan memang itu rekomendasi dokter suruh berenang aja. Ya udah akhirnya aku berenang. Serem dong, waktu aku lagi berenang dia salah posisi nih, malah berenang gitu, aku lagi berenang dia salah posisi. Untung nggak ada tempat dalam, tau nggak. Habis itu aku akhirnya ya benerin dulu lah posisinya, mau gimana lagi kan, benerin posisinya. Akhirnya lempeng lagi, udah pulang. Serem ya kan. Lagi berenang terus tiba-tiba di tengah yang dalam gitu kakinya nggak bisa lempeng ya kan, repot dah urusan, tenggelam lah saya. Ya udah akhirnya
konsultasi lagi ke dokter, ke Usada Insani, ke dokter. Dipikir kan Usada Insani kan ada dokternya kan, masih ada ya, tapi aku nggak cek dulu sih. Nah kebetulan ada dokter Pradana di sana yang satu tim sama dokter Rizal Pohan. Nah aku ketemu sama dia dan dia bilang, oh iya, kita teropong aja kakinya, udah 3 tahun juga kan, gitu katanya. Ya aku bingung, serius nih. Oh iya, ya udah, akhirnya aku ikut prosedur, terus aku daftar lah operasi ya, tapi nggak langsung karena aku ada urusan gereja, jadi aku kelarin dulu lah, ada pentas drama di gereja, jadi aku kelarin dulu pentas dramanya, baru aku operasi. Tanggal 14 bulan ke April aku pentas drama, tanggal 16-nya aku operasi. April kan bener ya? Ya itulah. Terus udah gitu tapi aku ke dokternya udah dari Februari sih. Februari, Maret dokternya cuti, jadi nggak bisa. Ya, aku juga nggak tahu udah lah ya dia cuti berapa lama, tapi kan aku juga nggak bisa kan. Nah, udah akhirnya tunda ya udah. Nah tapi sebelum aku operasi, aku putusin buat ke rumah sakit dulu untuk MRI, karena mami aku takut, walaupun itu memang udah seharusnya diteropong, tapi kan ada anestesi, itu hitungannya operasi kecil apa sedang lah, saya juga nggak tahu lah, pokoknya termasuk operasi gitu kan. Jadi mami bilang MRI aja duluan, katanya gitu. Ya udah aku pergi sendiri MRI, jadi aku nggak ada surat pengantar, aku cuman ya datang aja, pas saya mau MRI gitu. Ada surat rekomendasi nggak ada. Oh ya udah pernah operasi belum sebelumnya? Udah. Operasi apa? Otot acel. Oh gitu, katanya masnya gitu kan. Kalau udah pernah operasi, mending konsultasi dulu ke dokternya, perlu MRI apa enggak. Kenapa harus konsultasi? Soalnya ini loh, mur yang dipasang di otot itu loh, kan ini kan tulang nih misalkan nih gitu kan. Ini kan ototnya kan kiri kanan di sini nih. Ini nih dia kan nyambung begini kan. Jadi di sini di mur, di sini yang bawah sini juga di mur gitu loh. Jadi murnya ada 2 atas bawah. Nah, mur itu bikin hasil MRI-nya itu jadi gelap. Jadi nggak kelihatan apa-apa dan hasilnya bakal nihil gitu. Jadi aku konsultasi lah. Nurut ya kan, anak baik. Kok bandel dikit sih sebetulnya. Jadi ya udah akhirnya aku konsultasi lah ke dokter yang incas di ortopedi di Mayapada waktu itu. Aku konsultasinya ke Mayapada, mau MRI-nya di Mayapada, soalnya di Usada kan gak enak. Usada Insani juga ada sih. Ini ngomong-ngomong, Mayapadanya sama Usada Insaninya yang di Tangerang ya, yang dekat Modern Land itu ya. Terus udah gitu, ya udah, aku konsultasi, bilang deh, dok, aku mau operasi nih tanggal 16. Teropong kaki, sebelumnya aku udah operasi kaki sama dokter Rizal Pohan, tapi nggak bisa karena dokter Rizal Pohannya udah nggak incas lagi di Usada. Ada satu timnya dokter Pradana, terus dia langsung bilang, oh dokter Pradana bagus kok, dokter Pradana bagus. Aku udah lega dong jadinya kan, oh benar berarti keputusan dia buat teropong tuh betul. Terus aku cerita, iya dok, jadi aku suka sama otot gini gitu kan. Oh ya memang akan seperti itu, dia bilang gitu. Jadi kalau saya udah operasi itu memang harus latihan otot, terus sama akan ada lengseran apalah, tumbuh apa gimana gitu. Terus dia juga bilang kalau seandainya bantalan yang ada itu kan yang sebelumnya soft nih, misalnya kayak kelapa muda gitu kan, teksturnya tuh kayak kelapa muda gitu, sebelumnya lembut gitu kan. Nah nanti regenerasinya akan seperti kelapa yang agak tua, jadi agak lebih keras. Dia bilang kayak gitu, jadi wajar kalau agak-agak gesrek gitu, jadi lebih bagus memang diteropong aja, kata dia kayak gitu. Wah ya udah, aku lega dan akhirnya aku operasi itu pas waktu operasi, aku kan sebelumnya di anestesi terus, jadi setengah badan ya kayak orang lahiran ya gitu deh. Udah anestesi, terus waktu operasi dokternya bilang dong, kamu bantalannya yang sebelumnya udah robek lagi ya.
gimana ini, ya kan. Yaudah, sabar. Iya dok, iya. Oh gitu. Tuh ya ketahuan ya. Iya dok, iya. Oke, baik. Terus gitu dia bilang lagi, ini kamu lihat ya, ototnya yang sebelum dipasang putus setengah. Aduh. Oh gitu dok. Terus gimana dong dok? Ya maksud aku mah ya beneran aja gitu sekalian apa gimana gitu ya. Tapi kayaknya biayanya lebih mahal sih gitu. Jadi kan ya observasi 6 bulan ke depan ya, dia bilang gitu. Wah, iya. Iya, oke, fine. Ya baik gitu. Ya udah akhirnya selesai operasi itu nggak boleh gerak dong sampai 12 jam ya kalau nggak salah, apa 24 jam. Jadi ya udah tiduran aja dan pegel loh, punggung ini pegel loh, tiduran terus itu loh. Aku kan orangnya nggak bisa diem gitu kan, jadi ya gereceh gitu kan, mau pegang ini pegang gitu. Untung handphone sebelumnya udah di-downloadin dulu video-video lucu, jadi bisa nonton ya, ada hiburan gitu. Ya udah akhirnya aku di absen, apa namanya, ada dokter yang visit lah. Akhirnya besokannya kan dokter visit terus bilang udah boleh jalan kok pelan-pelan ya gitu. Oh gitu ya, nanti datang lagi ya, dapat rujukan kan, nanti datang lagi ya kan, nanti surat rujukannya di sini gitu. Oh iya dok, datang lagi, udah boleh jalan kok minggu depan tuh, 2 minggu pas minggu depan gitu, udah boleh jalan ya, tapi minggu depan deh. Jadi 16 ya minggu depannya lagi gitu, aku konsul di hari Rabu juga kalau nggak salah ya, apa lupa lah gitu deh. Terus udah boleh jalan ya, tapi mami aku bilang jangan dulu jalan, nggak boleh. Jadi mau nggak mau aku pakai tongkat ini ya, sebulanan kurang lah, harusnya seminggu, dari sebulan lebih. Ya aku ngerti sih, jadi buat teman-teman juga ini masukan juga, ini bagus nih ya masukannya ya. Jadi kalau seandainya kalian operasi kaki atau operasi apapun itu jangan anggap sepele, karena yang namanya operasi itu kan kita diuek-uekkan dalamnya ya kan, dan itu ada masa recovery-nya, jadi nggak langsung bisa balik kayak normal sebelum operasi. Itu kan ada peredaran darah yang dirobek lah, apa segala macam gitu kan. Dan aku nurut sih, naik turun tangga ngesot gitu kan, terus jalan pakai tongkat, ketek sampai nahan badan itu kayaknya gimana ya, kayak keangkat gitu. Keteknya sorry. Ya udah, puji Tuhan lah sekarang udah bisa jalan lagi hari ini. Aku semangat banget, ntar malam aku mau pergi ke rumah teman aku, mau cicet-cicet gitu kan. Aku senang. Buat teman-teman, kan aku selesai operasi nih, baru sebulan. Terus aku kan bingung mau latihannya kayak mana buat otot paha ini kan. Nah, boleh dong tolongin aku, komen di bawah. Ya kali aja kalian punya masukan-masukan gitu. Aku harus ngapain, olahraganya kayak mana, makanan apa yang nggak dimakan, yang harus dimakan. Ya aku sekarang memang harus turunin berat badan. Jadi aku kenapa bisa kok bantalan aku robek lagi, kenapa bisa kok ACL aku putus setengah, itu semua gara-gara aku keberatan badan gitu. Berat badan aku 92 sebelumnya, terus aku disuruh turun 20 kilo, dan aku pikir itu make sense. Kenapa? Ini kan kaki kita dipakai terus ya kan, tumpuan kita kan di kaki. Memang harusnya kita latih otot paha. Otot paha ini yang kayak nopang gitu loh, supaya nggak terlalu pakai otot dengkul gitu. Nah aku memang masih pikir-pikir gimana ya latihannya ya supaya ini apa namanya, supaya otot pahanya kuat nih gitu. Terus aku juga mikir aku minum glukosamin sih gitu. Terus ada masukan nggak vitamin apa gitu, kalian mungkin ada yang tahu, boleh dong bagi-bagi info kita di mari ya. Kali aja kalian tahu ya, sharing lah kita satu sama lain. Oke? Sampai di sini dulu ya video aku. Iya, sebelumnya buat teman-teman yang baru pertama kali ke channel aku, halo teman-teman, salam kenal, aku Wan Mamos. Jangan lupa subscribe ya, like sama komen di bawah apa aja yang kalian pernah alamin waktu operasi atau apalah gitu. Oke? See you, bye-bye. Keep healthy and happy.